Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa bersama dan menikmati berkat Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian sabda firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini saya beri tema menjadi pembawa damai. Di dalam dunia ini, di dalam dunia yang kita tinggali saat ini pasti penuh dengan konflik, baik di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Nah, sebagai murid Kristus dan sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menghadirkan damai, sebagaimana Tuhan telah memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejati berasal dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejati bukan berasal dari keadaan atau materi, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan Allah. Ketika kita memiliki damai dari Allah, kita mampu menghadapi badai kehidupan tanpa kehilangan sukacita dan pengharapan. Seperti contohnya seorang nelayan tetap tenang meskipun ia tahu di depannya ada badai besar, karena ia percaya pada kemudi yang dipegang Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita juga harus menjadi pembawa damai di tengah perbedaan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan memanggil kita untuk menjembatani perbedaan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun di gereja. Menjadi pembawa damai itu seringkali membutuhkan hal-hal seperti kerendah hatian, pengampunan, dan keberanian untuk memulai mewujudkannya. Seperti kisah Gideon, tentu saja kita semua tahu ya, kisah Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 menunjukkan bagaimana Tuhan memanggil seseorang yang sederhana untuk membawa damai dan memulihkan umatnya. Ketika bangsa Israel hidup dalam penindasan oleh orang Midian, Gideon dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan pembebas. Meskipun awalnya takut dan merasa tidak layak, Gideon mematuhi Tuhan, menghancurkan mezbah Baal, dan memimpin umat Israel untuk menuju kemenangan. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang berserah kepada Tuhan dapat menjadi alatnya untuk membawa damai dan keselamatan. Jadi Tuhan itu tidak memandang bulu, tidak memandang rupa wajah kita, latar belakang kita, asal kita mau berserah kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat pembawa damai. Nah, selanjutnya kita harus meneladani Kristus sebagai Raja Damai. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebut orang Raja Damai. Pada saat ini, kita sebentar lagi akan menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus. Nah, Yesus adalah teladan tertinggi dalam membawa damai. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kenapa bisa? Karena
waktu pertama kali manusia diciptakan, hubungan manusia dengan Allah baik-baik aja, sangat damai, sangat harmonis. Tetapi ketika dosa jatuh dalam hidup manusia, hubungan Allah dan manusia menjadi rusak, menjadi renggang, bahkan Allah marah. Dan Allah pun tidak tinggal diam ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tetap peduli dan datanglah Sang Raja Damai, yaitu Yesus, untuk mendamaikan hubungan antara manusia dan Allah yang kacau tadi. Kita dipanggil untuk meneladani dengan menjadi duta damai di dunia yang penuh dengan kebencian dan konflik. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, apakah kita bersedia melepaskan ego dan berkorban demi terciptanya damai? Tentu saja menjadi tantangan ya, ketika kita melihat konflik, biasanya kita cenderung memilih salah satu pihak. Dan untuk menuju perdamaian atau membawa damai itu sangat sulit. Nah, mari kita renungkan apakah kita bisa melepaskan ego dan bisa berkorban demi terciptanya perdamaian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata menjadi pembawa damai itu bisa menjadi berkat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Di dalam Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada berkat yang luar biasa bagi mereka yang membawa damai, yaitu sukacita dan kehormatan sebagai anak Allah. Ingat bahwa kita yang membawa damai akan disebut anak Allah. Dan pengaruh yang membawa harapan bagi orang banyak. Ketika kita bisa menjadi damai untuk sekitar kita, pasti orang lain akan memiliki pengharapan, memiliki kesan bahwa kita bisa menjadi pembawa damai di setiap konflik. Contohnya ketika kita memutuskan untuk mengampuni musuh kita. Akhirnya apa? Hidup kita dan hidup orang yang kita ampuni akan ada dalam damai sejahtera. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, berkaitan dengan semester berkarya yang saya jalani pada semester ini, kita akan melihat karya proyek saya, yaitu, silahkan. Shalom semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang menjadi pembawa damai sejahtera. Damai sejahtera, sebuah hadiah yang melampaui segala pemahaman manusia. Dalam Yakobus 3 ayat 13-18 dan Matius 5 ayat yang ke-9, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, menghadirkan ketenangan dan kasih di tengah dunia yang penuh dengan konflik. Dunia kita tidak asing dengan konflik, baik di antara negara-negara, keluarga, bahkan antar individu. Remaja seringkali menghadapi tantangan berat, seperti kekerasan dan tawuran yang mengganggu kehidupan mereka. Namun, sebagai orang Kristen, kita memiliki panggilan yang lebih tinggi, menjadi pembawa damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya ketenangan, itu adalah harmoni yang melibatkan semua aspek kehidupan, anugerah yang datang dari Tuhan. Dalam Alkitab, Gideon adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan memilih orang biasa untuk membawa perdamaian kepada bangsanya. Apa yang membuat seseorang menjadi pembawa damai? Yakobus 3 ayat 13-18 mengajarkan bahwa seorang pembawa damai harus memiliki hati yang murni, bersikap lemah lembut, penuh kasih, dan selalu bersikap adil serta tulus. Kesabaran juga merupakan kunci, karena perdamaian tidak tercipta dalam sekejap. Sebagai remaja, Anda tidak perlu melakukan hal-hal spektakuler untuk menjadi pembawa damai. Mulailah dari tindakan-tindakan kecil dalam keluarga, di sekolah, dan di komunitas Anda.
Bahkan seorang remaja seperti Craig Gilberger dapat memulai gerakan besar sejak usia 12 tahun, menginspirasi dunia dengan aksi kemanusiaannya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kasih kepada musuh dan doa bagi mereka adalah jalan menuju perdamaian yang diajarkan oleh Yesus. Ada begitu banyak alasan mengapa damai sejahtera sering hilang dari kehidupan kita. Perebutan kekuasaan, iri hati, kebencian, dan hilangnya kasih sesama menjadi penyebab utama kerusakan hubungan manusia. Namun, kita dapat mulai dari diri kita sendiri dengan menumbuhkan kasih, belas kasih, dan kebenaran dalam hati kita. Kita dapat menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Tindakan nyata di lingkungan sekitar kita dapat menciptakan perubahan yang abadi. Ingatlah, perdamaian bukan hanya sekedar konsep, tetapi sebuah tindakan nyata. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, menghadirkan shalom Allah dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah cuplikan dari salah satu proyek semester berkarya saya. Dan ini berkaitan dengan tema renungan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pembawa damai adalah panggilan mulia yang membutuhkan kasih, keberanian, dan pengorbanan. Mari kita mulai dengan cara yang sederhana. Berdoa agar Tuhan memenuhi hati kita dengan damai. Jadi kalau kita mau menjadi damai untuk sekitar kita harus damai dulu dengan diri kita sendiri. Baru kita bisa mengambil inisiatif untuk mendamaikan konflik di sekitar kita. Jadi semua yang kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan mendamaikan orang di sekitar kita kalau diri kita belum selesai, diri kita belum damai. Dan memberikan teladan hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.